siang Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Nama saya Labora C. Simarmata, NPM 210100237, grup PGA 4, tanggal pengerjaan 8 Februari 2020. Nama dosen Ibu Eva Pasari, Bu SPD MPD. Saya akan menjawab kuis mata kuliah konsep dasar pembelajaran PKN. 1. Sebutkan dan jelaskan isi Permendiknas nomor 22 tahun 2006, tujuan dari mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Dalam lampiran Permendiknas nomor 22 tahun 2006 dikemukakan bahwa mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter, yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sedangkan tujuannya digariskan dengan tegas adalah agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut. Pertama, berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. Kedua, berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, serta anti korupsi. Yang ketiga, berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain. Yang keempat, berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam peraturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Soal yang kedua, PKN sebagai mata pelajaran yang mengusung misi pendidikan nilai dan moral. Jelaskan dengan kata-kata sendiri apa makna dari kalimat di atas dihubungkan dengan mata kuliah konsep dasar pembelajaran PKN di SD. PKN sebagai mata pelajaran memiliki aspek sebagai pendidikan nilai dan moral, dan pada akhirnya akan perlu karakter dalam peserta didik tersebut dan mengarah kepada nilai-nilai moral Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, sehingga perlu dikembangkan dalam diri peserta diri konsep moral, sikap moral, dan perilaku moral setiap rumusan butir nilai yang dipilih sebagai pendidikan kewarganegaraan. Soal yang ketiga, jelaskan 5 perbedaan pendekatan pembelajaran terpadu dibandingkan dengan pendekatan pembelajaran yang bersifat konvensional. Pendekatan pembelajaran kontekstual dengan pendekatan pembelajaran konvensional. Siswa secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan nyata atau yang disimulasikan. Yang ketiga, siswa belajar dari teman melalui kerja kelompok, diskusi, saling mengoreksi. Yang keempat, perilaku dibangun atas dasar kesadaran diri. Yang kelima, keterampilan dikembangkan atas dasar pemahaman. Pendekatan pembelajaran konvensional. Yang pertama, siswa adalah penerima informasi secara pasif. Yang kedua, siswa belajar secara individual. Yang ketiga, bahasa diajarkan dengan pendekatan struktural, rumus diterangkan sampai paham, kemudian dilatihkan. Yang keempat, hadiah untuk perilaku baik adalah pujian atau angka rapor. Yang kelima, pengetahuan adalah penangkapan terhadap serangkaian fakta, konsep, atau hukum yang berada di luar diri manusia. Soal yang keempat, jelaskan 10 latar belakang kemajemukan bangsa Indonesia. Yang pertama itu, Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang dimana diantara kedua macam bentuk dari benua dan juga samudra.
2. Bangsa Indonesia di masa penjajahan sampai sekarang disebut sebagai wilayah Nusantara karena terdiri dari lima pulau besar, yaitu Jawa, Papua, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Setiap pulau memiliki keanekaragaman suku, budaya, bahasa, agama, ras, dan adat yang berbeda. Yang ketiga, bangsa Indonesia tersebar dari Sabang Merauke, terdiri dari berbagai macam agama, suku, bangsa, budaya, dan ras. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia disebut masyarakat majemuk atau multikultur. Kemajemukan masyarakat dapat menimbulkan konflik sosial, tetapi jika berjalan secara selaras, serasi, dan harmonis, akan tercipta integrasi sosial Indonesia dengan kemajemukan masyarakat. Latar belakang yang keempat, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kemajemukan penduduk yang berdasarkan suku, bangsa, budaya, ras, dan agama. Latar belakang yang kelima, kemajemukan bangsa Indonesia dikenal dengan banyaknya suku dan etnisnya. Setiap suku, etnis, dan tentunya memiliki kekhasan adat istiadat dan budaya masing-masing. Latar belakang yang keenam, kemajemukan bangsa Indonesia dikenal dengan banyaknya suku dan etnisnya. Setiap suku, etnis tentunya memiliki kekhasan adat istiadat dan budaya masing-masing. Latar belakang yang ketujuh, bangsa Indonesia dibangun di atas keberagaman atau kemajemukan etnis, budaya, agama, bahasa, dan istiadat. Latar belakang yang kedelapan, kemajemukan yang ada di Indonesia merupakan suatu kekayaan bangsa. Latar belakang yang kesembilan, Indonesia adalah bangsa yang majemuk yang diperlihatkan dari banyaknya agama, suku, dan ras. Kemajemukan di Indonesia telah lama hadir sebagai realitas empirik tak terbantahkan. Latar belakang yang ke-10, kemajemukan yang ada di Indonesia merupakan suatu kekayaan bangsa. Masyarakat Indonesia secara demografis maupun sosiologis merupakan wujud dari bangsa majemuk. Soal yang kelima, paradigma pendidikan demokrasi yang perlu dikembangkan dalam lingkungan sekolah adalah pendidikan demokrasi yang bersifat multidimensional atau berisi jamak. Jelaskan pernyataan di atas dengan kata-kata sendiri. Pendidikan kewarganegaraan dalam demokrasi bersifat multidimensional, yaitu sebagai visi utama dalam pendidikan demokrasi. Dan PKN merupakan pendidikan nilai demokrasi, pendidikan moral, sosial, dan politik. Soal ke-6, jelaskan 5 tujuan pendidikan kewarganegaraan di SD. Yang pertama, untuk menumbuhkan wawasan bernegara kepada setiap generasi muda bangsa. Tujuan yang kedua, untuk meningkatkan kualitas warga negara yang lebih baik. Tujuan yang ketiga, memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Tujuan yang keempat, meningkatkan nilai-nilai cinta tanah air dan rela berkorban demi nusa dan bangsa. Tujuan yang kelima, menciptakan warga negara yang memiliki wawasan kewarganegaraan, menanamkan rasa cinta tanah air dan kebanggaan sebagai warga negara Indonesia dalam diri para generasi muda penerus bangsa. Soal yang ketujuh, jelaskan 3 dimensi pendidikan kewarganegaraan Wina Putra. Yang pertama, PKN sebagai program kurikuler, maksudnya adalah bahwa PKN merupakan bagian dari program pendidikan dan dirancang dan diajarkan pada peserta didik. Yang kedua, PKN sebagai program akademik, maksudnya adalah bahwa PKN merupakan bagian dari bidang kajian yang bersifat ilmiah. Yang ketiga, PKN sebagai sosial kultural, maksudnya adalah bagian tak terpisahkan dari kegiatan sosial kultural kewarganegaraan.
Soal ke-8, bagaimana mengorganisasikan pendidikan kewarganegaraan di SD? Di dalam pembelajaran ada dua pihak yang terlibat langsung, yaitu guru sebagai pendidik dan siswa sebagai peserta didik. Dalam hal ini akan khusus dibahas strategi pengorganisasian pembelajaran PKN dengan tema kedisiplinan. Strategi pengorganisasian pembelajaran PKN bertujuan agar nantinya dapat dijadikan sebagai acuan untuk menciptakan pembelajaran PKN yang maksimal dan mampu menghasilkan peserta didik yang dapat mengerti, memahami, serta mengamalkan kedisiplinan dalam kehidupan sehari-hari. Soal ke-9, sebutkan 10 sikap dan perbuatan yang harus dilakukan oleh setiap warga dalam upaya membina ketertiban sebagai perwujudan atau manifestasi warga negara yang cerdas. Sikap yang pertama yaitu cinta terhadap negara, sikap kedua membela negara, sikap ketiga mengembangkan budaya, sikap keempat patuh terhadap tata tertib, sikap yang kelima saling gotong royong, sikap keenam jujur, sikap ketujuh kerjasama, sikap ke-8 bekerja dengan jujur, sikap 9 membantu, dan sikap yang ke-10 adalah toleransi. Soal nomor 10, jelaskan dan berikan contoh masing-masing 5, yaitu 1 konsep, 2 nilai, 3 moral, 4 norma. Yang pertama, pengertian konsep adalah suatu pernyataan yang masih bersifat abstrak atau pemikiran untuk mengelompokkan ide-ide atau peristiwa yang masih dalam angan-angan seseorang. Contoh dari konsep yaitu HAM, demokrasi, globalisasi, dan lain-lain. Yang kedua, pengertian nilai atau value adalah harga, makna, isi, dan pesan semangat atau jiwa yang tersirat dalam fakta konsep teori sehingga bermakna secara fungsional. Contoh dari nilai yaitu nilai benda kayu jati dianggap tinggi sehingga kayu jati memiliki harga yang lebih mahal daripada kayu kamper atau pada nilai kayu lainnya. Yang ketiga, pengertian moral adalah ukuran baik buruknya seseorang baik sebagai pribadi maupun sebagai warga masyarakat dan warga negara. Contoh dari moral yaitu menyelesaikan tugas tepat pada waktunya, membuang sampah pada tempatnya, dan lain sebagainya. Yang keempat, pengertian norma adalah tolak ukur atau alat untuk mengukur benar salahnya suatu sikap dan tindakan manusia. Contoh dari norma adalah norma hukum, norma agama, norma kesopanan, dan norma kesusilaan. Demikianlah hasil kuis saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Eva Pasaribu.